teman-teman. Jadi di sini untuk dari kelompok kami, ada itu dari kelompok 1 Machine Learning D. Kami di sini memilih dataset yang ketiga dari Iris Data, yaitu yang berjudul Machine Learning with Iris Dataset Collection. Nah, di sini kami sudah mendownloadnya juga dengan Iris CSV-nya untuk sebagai datanya nantinya. Oke, langsung aja kita masuk ke coding. Nah, di sini untuk awalannya kita menggunakan bagian import ini. Dan contoh di sini ada import numpy snp. Jadi sini numpy adalah library untuk operasi matematika dan pengolahan array. Nah, jadi kita menyingkatnya jadi snp agar code kita menjadi lebih ringkas. Nah, di sini ada library pandas. Jadi library pandas ini adalah library paling utama untuk mengelola tabel data kita. Nah, variabel data yang kita buat adalah sebuah data frame atau kita sebut sebagai tabel digital. Lalu sini ada library Seaborn dan juga Matplotlib. Nah, jadi keduanya ini untuk Seaborn dia untuk membuat tampilan grafik otomatis jadi cantik, dan Matplotlib itu untuk memberikan kontrol detailnya. Nah, jadi di bagian sini ada data sama dengan pdread CSV. Jadi dia untuk bagiannya membacanya dari bagian sini yaitu Iris CSV-nya. Jadi dia membaca file dataset eksternal untuk format CSV dan mengubahnya menjadi objek data frame atau tabel digital. Nah, kita masuk saja di bagian preview data. Jadi di bagian sini ada 150 observasi dan juga 4 fitur. Jadi kita memiliki 150 sampel bunga dengan 4 karakteristik ukuran, yaitu ada sepal length, sepal width, dan juga petal length dan juga petal width. No null values yang artinya tidak ada data yang bolong atau kosong. Jadi kita tidak perlu cemas untuk hal itu. Di data ini sangat sehat untuk diolah. Lalu ada 50 sampel per spesies, ada Setosa, versicolor, dan juga Virginica. Oke, kita masuk untuk pertama. Di sini ada data head. Jadi bagian ini fungsinya itu adalah untuk menampilkan 5 baris pertama dari tabel kita. Jadi kita bisa melihat ini wajah-wajahnya. Di sini ada ID, ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, dan juga species. Berikutnya ada data info. Jadi bagian ini fungsinya itu untuk memberikan informasi mendalam tentang struktur teknis data frame, termasuk tipe data dan penggunaan memori. Kita lihat di sini ada di type tipe datanya. Di sini contoh, di sini ada range index. Jadi di sini menunjukkan ada 150 entry atau baris. Non null count di sini tertulis ada 150 non null. Jadi jika angka ini ada di bawah 150, berarti ada data yang kosong dan harus kita bersihkan. Jadi ini adalah bukti teknis bahwa tidak ada data yang hilang. Selanjutnya, di sini ada data describe. Bagian ini fungsinya untuk menghitung ringkasan statistik deskriptif untuk semua kolom numerik secara otomatis. Nah, jadi maksudnya sini ada contoh, di sini ada bagian min, yaitu bagian rata-rata. Jadi di bagian ini kita bisa tahu rata-rata panjang sepal adalah contoh 5,54. Jadi dan berikutnya ada STD, maksudnya ini adalah standar deviasi. Jadi seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Semakin besar ukurannya, semakin besar juga angkanya. Lalu di sini ada min dan juga max di batas terkecil dan juga batas terbesar. Dan juga di sini ada kuartil 25%, 50%, dan juga 75%. Lalu berikutnya di bagian sini ada data spesies. Jadi fungsinya bagian ini menghitung berapa banyak kemunculan setiap nilai unik di dalam kolom spesies. Nah, maksudnya sini ada outputnya. Di output ini menunjukkan 50 angka untuk ketiga spesies ini. Itu ada Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Nah, dalam analisis data ini disebut sebagai kelas yang seimbang. Jadi ini sangat penting agar saat kita membuat kesimpulan nanti, kesimpulannya tidak hanya tajam di satu spesies saja, tapi lemah nantinya di spesies yang lain. Nah,
kita udah masuk di data visualization atau visualisasi data. Ini ada graf-grafnya. Nah, di sini ada bagian TMI data drop. Nah, fungsi drop di sini itu digunakan untuk membuang kolom yang tidak kita inginkan. Kenapa ID dihapus? Karena kolom ID hanyalah nomor urut, misalnya ada 1, 2, 3. Nomor urut sebenarnya tidak punya nilai secara biologis. Jika kita tidak menghapusnya, grafik akan mencoba membandingkan nomor urut dengan ukuran bunga yang hasilnya pasti berantakan dan tidak berguna. Aksi sama dengan 1 memberi tahu bahwa di bahasa pemrograman Python bahwa yang kita hapus adalah kolom vertikal bukan baris. TMP ini maksudnya adalah temporary, yaitu adalah variabel sementara yang menyimpan data bersih kita. Lalu di bagian sini ada G sama dengan CNS pair plot. Jadi CNS pair plot ini adalah perintah untuk membuat matriks grafik. Dia secara otomatis membandingkan setiap pasang fitur, misal panjang sepal dan juga lebar mahkota. Ada use species. Ya, ini adalah bagian untuk yang paling krusial untuk memerintahkan library dari Seaborn untuk memberi warna berbeda berdasarkan kolom spesies. Contoh kita lihat di sini, warna merah artinya Iris setosa, warna coklat artinya Iris versicolor, dan warna hijau adalah Iris virginica. Nah, cara untuk membaca output diagonalnya atau bisa kita bilang grafik gunung. Nah, cara bacanya itu semakin tinggi gunungnya, semakin banyak bunga yang memiliki ukuran di titik tersebut. Nah, jadi untuk analisis kita lihat pada grafik petal-like centimeter bagian ini, lalu pada bagian baris ketiga itu ada Gunung Pink setosa. Di sini sangat lancip dan terpisah sendirian di sebelah kiri dari bagian iris lainnya. Jadi ini artinya hampir semua bunga setosa punya mahkota yang sangat pendek dan tidak ada spesies lain yang menyamai ukurannya. Nah, juga bisa kita lihat di bagian output scatter plot atau bagian luar. Jadi kotak-kotak ini ada di luar jalur diagonal menunjukkan hubungan antara dua ukuran yang berbeda. Nah, pola iris setosa yang berwarna pink ini, titik-titik pink ini, lalu membentuk kelompok yang rapat dan terpisah jauh dari yang lain, tidak bergabung ya dari yang lainnya. Artinya, secara ilmiah kita bisa bilang bahwa setosa sangat mudah dibedakan secara visual. Jadi dari kesimpulan ini, dari grafik ini, kita bisa memberikan satu pernyataan. Jadi melalui pair plot ini kita menemukan bahwa fakta bahwa fitur petal mahkota memberikan pemisahan spesies yang jauh lebih jelas daripada fitur sepal atau kelopak. Spesies iris setosa memberikan pemisahan spesies yang jauh lebih jelas daripada fitur sepal atau kelopak. Spesies iris setosa adalah yang paling unik, sementara versicolor dan virginica memiliki kemiripan fitur yang sangat tinggi. Jadi CNS violin plot adalah bagian berikutnya dari ini. Bagian ini adalah perintah untuk membuat grafik seperti biola karena ukurannya yang mirip dengan biola. Di sini ada bagian spesies. Jadi kita meletakkan jenis bunga di sumbu vertikal agar bisa membandingkan ketiga spesies secara sejajar. Misalnya atas ada setosa, tengah ada versicolor, dan yang bawahnya ada virginica. Sepal-like berarti ini adalah nama fiturnya. Jadi kita memasukkan ukuran yang ingin kita lihat. Misalnya sepal-like, sepal white sama petal-like dan petal white. Ini. Lalu ada inner quartile. Itu kita memasukkan ukuran yang ingin kita lihat. Jadi inner quartile memunculkan 3 garis putus-putus di dalam biola. Contoh quartile 1, median, dan quartile 3. Ini menunjukkan di mana 50% populasi utama data kita berkumpul. Dan akhirnya ada PLT show, jadi
memastikan setiap grafik muncul satu persatu sebagai gambar yang terpisah. Lalu bisa dilihat di sini ada gambar yang pertama, yaitu sepalek atau panjang kelopak luar. Jadi maksudnya untuk representasi ini kita bisa jelaskan bahwa panjang kelopak luar bunga iris masih cukup mirip antara spesies. Jadi ada banyak tumpang tindih atau overlap, jadi fitur ini lumayan sulit dipakai untuk membedakan spesies secara akurat. Lalu ada sepal white. Maksudnya di representasi gambar ini adalah fitur yang paling lemah karena bentuknya sangat mirip dan menumpuk. Kita bisa bilang bahwa lebar kelopak luar hampir tidak bisa membedakan apakah itu setosa, versicolor, atau virginica. Lalu di sini ada petal leg atau panjang mahkota bunga. Jadi di sini maksudnya dari representasi gambar ini kita bisa lihat ini adalah fitur yang bagus. Kita bisa langsung mengenali setosa hanya dengan melihat mahkotanya yang sangat pendek. Lalu yang terakhir ada petal white. Jadi maksud dari representasi ini juga ini yang bisa dibilang fitur yang terbaik atau signifikan dari lebar mahkota. Kita bisa membedakan ketiga jenis bunga iris dengan sangat mudah dan akurat. Oke, perkenalkan, nama saya Jeremy Timotius Ratungalo dengan NIM 672423. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai model dengan scikit-learn pada dataset iris. Dimana kita ketahui modeling itu adalah proses melatih algoritma machine learning agar bisa memprediksi spesies bunga iris berdasarkan data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Mari kita lihat di sini adalah kita mempersiapkan fitur dan label di sini. Yang penjelasannya adalah X adalah variabel fitur, yang dimana yaitu semua kolom kecuali ID dan spesies. Kolom yang tersisa adalah sepal leg CM, sepal width, petal leg, dan petal width, dimana Y ini adalah variabel target yaitu kolom spesies yang berisi label kelas bunga iris. Dan berikutnya adalah data drop ID spesies, yang dimana ini menghapus kolom ID dan spesies dari data frame secara horizontal atau axis sama dengan 1. Lalu output yang muncul di sini 154. Jadi di mana X ini memiliki 150 baris dan 4 kolom fitur. Dan selanjutnya ada 150 yang dimana Y memiliki 150 nilai label 1 dimensi. Kemudian berikutnya adalah train and test pada dataset yang sama. Dimana di sini untuk penjelasannya untuk code ke range ini list ke range sama dengan list range 126, dimana ini membuat list nilai dari K dari 1 sampai 25. Dimana setiap iterasi mencoba nilai K yang berbeda untuk model KNN. Lanjutnya KNN fit X Y melatih model menggunakan seluruh dataset. KNN predict dimana sini yang kita ketahui memprediksi menggunakan data yang sama dengan data yang dilatih. Kemudian sini ada matrix accuracy score Y, Yopred menghitung akurasi prediksi sehingga hasilnya diplot. Sumbu X adalah nilai X, sumbu Y adalah akurasi. Sehingga kita muncul di sini grafik outputnya adalah saat K sama dengan 1, akurasinya 1,0 100%, karena setiap titik memprediksi diri sendiri. Ini adalah overfitting, di mana sebagian besar nilai K akurasinya cenderung turun karena model menjadi lebih umum. Di sini grafik menunjukkan tren menurun seiring meningkatnya nilai K. Yang berikutnya adalah di sini logistic regression pada seluruh dataset. Sehingga di sini menjelaskan bahwa model logistic regression dilatih dan diuji pada data yang sama. Sehingga akurasi yang didapatkan di sini adalah 97,33%. Mungkin ini adalah angka yang tinggi. Ini tidak reliable karena model diuji dengan data yang sudah dilihat saat training. Kemudian kita lanjut ke split dataset, training set dan testing set. Di sini menjelaskan bahwa code-nya train test split ini membagi dataset secara acak menjadi 2 bagian. Selanjutnya di sini ada test size 0,4, berarti 40% data dijadikan testing set, 60% dijadikan training set. Selanjutnya random state sama dengan 5. Dimana di sini adalah set untuk memastikan pembagian selalu sama setiap kali jalankan, sehingga outputnya 94 X train 90 data dilatih dengan 4 fitur. Kemudian aslinya di bawahnya outputnya 90 Y train 90 label untuk data dilatih, kemudian ada 60 dengan 4 X itu tes 60 data uji dengan 4 fitur. Kemudian terakhir ini 60 ini Y tes 60 label untuk data diuji.
Kemudian selanjutnya ini adalah sesuatu yang sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang modelnya dilatih dengan X-train. Yang kita lihat X-train dan diuji dengan X-test. Yang dimana yang berbeda, KNN fit, X-train, Y-train model hanya belajar tidak dilatih. Yang kita ketahui selanjutnya KNN predict, X-test, yang berarti model ini memprediksi data yang belum pernah dilihat. Ini adalah cara yang benar dan valid untuk mengevaluasi performa model. Yang kita lihat di sini adalah grafik outputnya, yang berarti grafik tidak lagi dimulai dari akurasi 100% sebelumnya. Kita lihat dari nilai K tertentu sekitar mungkin K11 sampai 15 pada grafik yang memberikan akurasi tertinggi dan stabil. Yang mari kita lihat pada grafik di sini. Ini menunjukkan titik optimal di mana model tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu sederhana. Dan berikutnya adalah logistic regression dengan train test split, yang dimana di sini model ini dilatih hanya dengan training set lalu diuji dengan testing set, sehingga akurasi yang dihasilkan begitu tinggi. Yang kita lihat sini outputnya 98,33%, lebih tinggi dari sebelumnya dan lebih valid karena diuji pada data yang dikenali model. Berikut adalah final model KNN dengan K12 nya, yang dimana penjelasannya di sini adalah setiap eksperimen K12 dipilih sebagai nilai optimal, bahwa model ini dilatih ulang menggunakan seluruh dataset, bukan hanya training set, agar model mendapat sebagian banyak mungkin informasi sebelum digunakan untuk prediksi nyata. Yang mana kita lihat di sini bahwa code-nya di sini ada KNN predict 6342. Di sini memprediksi spesies iris baru dengan nilai fitur, di mana sepal leg sama dengan 6 atau sepal width sama dengan 3, petal leg sama dengan 4, petal width sama dengan 2. Hasil prediksi iris versi kolon. Mungkin kita lihat sini warning yang muncul, ini peringatan ini muncul mungkin hanya saat prediksi input diberikan dalam bentuk list biasa, hanya 342 tanpa nama kolom atau data frame. Sedangkan model yang dilatih ini menggunakan data frame yang memiliki nama kolom. Peringatan ini jadi tidak mempengaruhi hasil prediksi hasil prediksi ini, hanya memberitahu dari sedikit learn. Halo Cikrestin, kami dari kelompok 3. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dari PPT kami, yaitu mengenai study case 3 Iris Data. Dan materi ini berdasarkan daftar-daftar pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, kita lihat daftar pertanyaannya. Oke, ini adalah list dari daftar pertanyaan yang diberikan untuk kami memberikan jawaban untuk mempresentasikan materi PPT ini. Oke, jadi untuk ini kami akan langsung aja lanjut ke jawaban pertanyaan nomor pertama. Apakah masalah tersebut termasuk supervised learning atau unsupervised learning? Jadi, masalah pada Iris dataset termasuk dalam supervised learning, khususnya dalam kategori klasifikasi. Hal ini dikarenakan dataset ini memiliki label atau target yang jelas atau nama spesies bunga, sehingga model dilatih untuk memetakan input atau fitur bunga ke output yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, pada kasus Iris dataset ini, masalah yang dihadapi seperti yang sudah dijelaskan tadi itu termasuk ke dalam supervised learning. Jadi, jawabannya masalah ini merupakan termasuk dalam supervised learning. Kenapa disebut supervised learning? Karena data yang kita gunakan sudah memiliki label atau target yang jelas. Ya. Dalam Iris dataset, label tersebut adalah jenis bunga, yaitu seperti setosa, versicolor, dan virginica. Jadi, setiap data sudah diketahui termasuk ke kelas yang mana. Kemudian, model machine learning dilatih menggunakan pasangan input dan output. Untuk input, yaitu fitur bunga atau panjang dan lebar sepal dan petal. Untuk output, yaitu jenis bunga. Jadi, tujuan dari proses ini adalah agar model bisa belajar pola hubungan antara fitur dan kelas, sehingga nantinya bisa memprediksi jenis bunga baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berbeda dengan unsupervised learning yang tidak memiliki label sehingga hanya mencari pola atau pengelompokan secara otomatis. Pada kasus Iris, kita tidak perlu mencari pola dari nol karena kelasnya sudah tersedia. Itulah alasan utama kenapa Iris termasuk supervised learning. Data memiliki label atau kelas bunga sudah diketahui. Tujuannya memprediksi kelas model dilatih dengan data yang sudah memiliki jawaban yang benar. Kesimpulannya, pendekatan yang paling tepat untuk Iris dataset adalah supervised learning dalam bentuk klasifikasi, karena kita ingin memetakan fitur bunga ke kategori yang sudah ditentukan. Oke,
Next kita lanjut ke jawaban nomor 2, yaitu mengenai apa itu dataset. Kita cek terlebih dahulu. Jelaskan mengenai datasetnya terlebih dahulu, sumber dari mana, atribut, instance, dan berapa jumlah datanya. Oke, lanjut. Apa itu dataset? Dan dataset yang digunakan adalah Iris dataset yang merupakan dataset klasik dalam machine learning. Dan dataset ini berasal dari UCI Machine Learning Repository ya, ini merupakan sumber datanya. Dataset ini memiliki total 150 instance atau data, di mana setiap instance merepresentasikan satu bunga iris. Dan ini merupakan atribut-atribut dari dataset ini tersebut fitur ya. Pertama ada sepal length atau panjang kelompok bunga. Kedua ada sepal width, lebar kelompok bunga. Ketiga ada petal length atau panjang mahkota bunga. Keempat ada petal width atau lebar mahkota bunga. Dan ini untuk total ya, tadi total sumber datanya total terdapat 150 data yang terbagi ke dalam 3 kelas, yaitu Sentosa, Versicolor, dan Virgilica dengan distribusi seimbang. Oke, next kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa 5 metode machine learning yang digunakan? Ya, kita balik lagi, kita lihat pertanyaan nomor 3, 5 metode machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, mari kita jawab. Oke, yang pertama di sini ada K-nearest neighbors atau disingkat KNN. Metode ini bekerja dengan cara mencari tetangga terdekat atau K-data dari data baru. Next, metode kedua yaitu decision tree. Metode ini membuat model seperti pohon keputusan, di mana setiap node berisi kondisi, misalnya panjang kelopak itu lebih dari nilai tertentu. Ya, dan setiap daun berisi hasil klasifikasi. Sekarang ketiga yaitu support vector machine atau SVM. SVM ini bekerja dengan mencari garis atau batas pemisah atau disebut hyperplane terbaik antar kelas ya. Lanjut, metode keempat logistic regression. Ya, ini walaupun namanya regression, metode ini digunakan untuk klasifikasi dengan menghitung probabilitas suatu data masuk ke kelas tertentu. Dan yang kelima, metode yang digunakan yaitu naive Bayes. Dan metode ini menggunakan pendekatan probabilistik berdasarkan teorema Bayes. Ciri khasnya adalah menganggap setiap fitur saling independen. Oke, itu merupakan 5 metode machine learning yang digunakan. Next, kita pertanyaan selanjutnya. Dan kita lihat balik lagi. Metode apa yang paling optimal dan alasannya apa? Kita jawab. Oke, untuk metode paling optimal dan alasannya yaitu adalah SVM atau yang dijelaskan tadi support vector machine. Hal ini karena dataset Iris memiliki pemisahan kelas yang cukup jelas, sehingga SVM mampu menemukan batas antar kelas dengan sangat presisi dan menghasilkan akurasi yang tinggi atau sering lebih dari 95%. Selain itu, SVM juga lebih stabil dibandingkan KNN ketika jumlah data bertambah. Jadi, kenapa SVM? Karena dataset Iris ini memiliki pemisahan antar kelas yang cukup jelas, dan terutama antara Sentosa dan dengan 2 kelas lainnya, artinya data dari masing-masing kelas tidak terlalu saling tumpang tindih. Ya, jadi SVM bekerja dengan cara mencari hyperplane atau disebut garis atau batas pemisah terbaik yang memisahkan setiap kelas dengan margin terbesar. Margin merupakan jarak antara batas pemisah dengan data terdekat dari masing-masing kelas. Jadi semakin besar margin, biasanya model semakin baik dalam melakukan generalisasi. Dan dalam kasus Iris, fitur seperti petal length dan petal width sangat membantu memisahkan kelas. SVM bisa memanfaatkan ini untuk membuat batas yang sangat presisi. Hasilnya, akurasi yang sering didapat itu di atas 95%, bahkan mendekati 100%. Selain itu, bila dibandingkan dengan metode seperti KNN, kita bisa lihat, ya, KNN, SVM itu jauh lebih stabil karena tidak bergantung langsung pada jarak ke semua data saat prediksi. SVM juga lebih efisien ketika jumlah data mulai bertambah. SVM tidak terlalu sensitif terhadap noise jika marginnya optimal. Namun, perlu diingat, SVM membutuhkan pemilihan parameter seperti kernel yang tepat. Untuk dataset yang besar, komputasinya bisa lebih berat. Jadi, kesimpulannya, SVM ini menjadi metode optimal pada Iris dataset karena mampu memisahkan kelas dengan sangat jelas, menghasilkan akurasi tinggi, dan memiliki performa yang stabil dibandingkan metode lain seperti KNN. Oke. Next, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Sudah.
Oke, untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 5, yaitu kesimpulan dari case study-nya. Ya, dari case study ini dapat disimpulkan bahwa Iris dataset dapat disimpulkan bahwa Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 5, yaitu kesimpulan dari case study-nya. Dari case study ini dapat disimpulkan bahwa machine learning merupakan teknologi yang sangat efektif untuk melakukan klasifikasi data, khususnya dalam menentukan jenis bunga berdasarkan karakteristik seperti panjang dan lebar serta petalnya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa algoritma machine learning, dan hasilnya menunjukkan bahwa semua algoritma machine learning itu dapat bekerja secara baik. Namun, terdapat perbedaan performa antar algoritma. Selisihnya yang tidak terlalu signifikan di antara semua metode, yaitu SVM. SVM memberikan hasil yang paling optimal karena mampu memisahkan data dengan lebih presisi dan menghasilkan akurasi yang tinggi. Selain itu, proses penting seperti eksplorasi data, visualisasi, dan pemodelian sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman terhadap dataset serta membantu menghasilkan model yang lebih akurat. Iris dataset sendiri merupakan contoh klasik dari machine learning yang sering digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pengujian algoritma. Oleh karena itu, dataset ini sangat cocok untuk digunakan dalam mempelajari dasar-dasar machine learning, membandingkan performa berbagai algoritma, dan melakukan eksperimen awal untuk menggunakan dataset yang lebih kompleks. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, case study ini menunjukkan bahwa pemilihan metode yang terdapat pemahaman. Jadi secara keseluruhan, case study ini menunjukkan bahwa pemilihan metode yang tepat serta pemahaman terhadap data merupakan faktor kunci dan keberhasilan dalam penerapan machine learning. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 6, yaitu apa tools yang digunakan. Tools yang digunakan di sini ada dua, yaitu Google Colab dan Python. Google Colab digunakan sebagai tool untuk mengolah iris dataset dan melatih model machine learning serta mengevaluasi hasil prediksi secara online tanpa interlasi. Karena platform Google Colab berbasis cloud sehingga memudahkan pengguna dalam menjalankan kode Python, mengakses berbagai library seperti scikit-learn, serta menyimpan dan berbagi hasil pekerjaan secara praktis. Selanjutnya yaitu Python. Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama karena memiliki sintaks yang sederhana dan cukup mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk pemula maupun pengembang. Selain itu, Python memiliki banyak dukungan library untuk machine learning seperti scikit-learn, pandas, numpy yang memudahkan dalam pengolahan data. Dengan kelebihan tersebut, Python menjadi salah satu bahasa yang paling populer yang banyak digunakan untuk pengembangan machine learning. Selanjutnya yaitu library yang digunakan. Library adalah kumpulan fungsi atau kode siap pakai yang digunakan untuk mempermudah pengembangan pemrograman. Dalam proyek ini digunakan beberapa library utama. Berikut beberapa library yang digunakan. Library pertama yaitu adalah Pandas. Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah data. Selanjutnya yaitu library Numpy. Numpy digunakan untuk perhitungan numerik dan operasi matematika. Selanjutnya Matplotlib untuk mengevaluasi grafik. Selanjutnya Seaborn untuk memvisualisasi data yang lebih menarik. Selanjutnya yaitu library scikit-learn untuk mengimplementasikan algoritma machine learning seperti KNN, decision tree, SVM, logistic regression, dan naive Bayes. Dengan kombinasi Python dan beberapa library tersebut, proses pengolahan data hingga pembuatan model machine learning dapat digunakan lebih mudah, lebih cepat, dan efisien. Ini ada referensinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih.